Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Indah Suryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ketahanan pangan. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai peluang ketahanan pangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karenina. Saya akan menyampaikan materi yang pertama. Dari berbagai aspek permasalahan, sebenarnya ada beberapa peluang yang dapat dilakukan oleh bangsa kita agar memiliki ketahanan pangan yang baik. Di antaranya yaitu yang pertama dengan diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Diversifikasi pangan adalah suatu proses pemanfaatan dan pengembangan sumber bahan pangan sehingga penyediaannya semakin beragam. Latar belakang pengupayaan diversifikasi pangan adalah dengan melihat potensi negara kita yang sangat besar karena memiliki sumber bahan pangan hayati. Indonesia memiliki berbagai macam sumber bahan pangan hayati, terutama yang berbasis karbohidrat. Oleh karena itu, diversifikasi pangan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap satu jenis makanan yaitu beras. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Siti Atiyah di sini akan melanjutkan materi tentang pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat. Dalam sebuah proses rekayasa budaya konsumsi, kita itu perlu melibatkan beberapa tokoh sebagai agen perubahan. Nah, yang dimaksud dengan Badan Kelembagaan Ketahanan Pangan di sini yaitu institusi pemerintah maupun non-pemerintah yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan. Adapun salah satu fungsi dari adanya badan ini yaitu untuk koordinasi, identifikasi, perencanaan maupun memberikan pelayanan terhadap administrasi. Kita lihat contohnya dari Badan Kelembagaan Ketahanan Pangan yaitu dengan membentuk sebuah organisasi sosial yang berkelompok tani yang bertujuan memberikan kemudahan dalam mengakses pupuk bersubsidi dan pinjam guna untuk memberikan kemudahan dalam bertani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirodia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pangan nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kebijakan pangan nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat di Indonesia ialah tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, di mana isinya ialah strategi kebijakan pangan nasional untuk terpenuhinya pangan pada titik individu masyarakat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ketahanan pangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai strategi dari perkembangan serta pemerataan pangan yang ada di Indonesia. Kebijakan pangan sendiri dibuat berdasarkan paradigma yang jelas, tepat sasaran, dan berkelanjutan. UU Nomor 18 Tahun 2012 ini didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan per individu yang berdasarkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan yang tangguh dari ketahanan pangan nasional Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Aldadawiyah ingin melanjutkan materi tentang pengembangan pangan lokal. Negara Indonesia merupakan negara ketiga terbesar yang memiliki keberagaman sumber hayati, di mana keberagaman sumber hayati inilah yang menjadi modal besar Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk ketahanan pangan Indonesia dengan program pengembangan pangan pokok lokal atau biasa disebut P3L. P3L merupakan usaha kegiatan untuk memproduksi pangan pokok karbohidrat selain beras dan tepung sesuai dengan karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal. P3L ini dilakukan untuk memanfaatkan atau meningkatkan beraneka-ragaman pangan di masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal. Kemanfaatan P3L ini didapati oleh kelompok yang di bidang pengelolaan pangan dengan usaha mikro kecil atau menengah atau UMKM.